Hai, shalom anak-anak, apa kabar? Selamat pagi. Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu Guru mau ajak kita semangat pagi dulu. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita berdoa dulu yuk sebelum memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saya mau belajar. Tuhan berkati ya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu memimpin doa pada pagi hari ini. Baik anak-anak, kita mendengar firman Tuhan dulu yuk. Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Halo anak-anak, siapa yang sayang dengan papa mamanya? Papa mama itu adalah orang tua kita yang ada di rumah. Ada nih di dalam Alkitab, tokoh yang sangat luar biasa yang taat kepada papa dan mamanya. Ayo anak-anak kita simak sama-sama ya. Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Tuhan Yesus telah berumur 12 tahun. Dia juga suka membantu ayahnya loh. Setiap tahun orang tua Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Lalu mereka memberikan persembahan domba di Bait Allah. Di Bait Allah ada banyak orang. Setelah selesai mereka keluar untuk pulang. Ketika perjalanan pulang bersama rombongan lain, mereka tidak melihat Tuhan Yesus. Kemana ya Tuhan Yesus? Ayah dan ibunya kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Setelah 3 hari, ayah dan ibunya menemukan Yesus di dalam Bait Allah. Sedang apa ya? Oh, ternyata Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para imam loh anak-anak. Tuhan Yesus berkata kepadanya, dia harus berada di dalam Bait Allah, yaitu rumah Allah Bapanya. Tapi ayahnya tetap menyuruh agar Yesus segera pulang ke rumah bersama orang tuanya. Dan Tuhan Yesus pun menaati perintah ayah dan ibunya untuk segera pulang. Lalu Yesus pun kembali pulang bersama dengan ayah dan ibunya ke kota Nazaret. Tuhan Yesus bertambah besar dan hikmahnya. Allah dan manusia mengasihi Tuhan Yesus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Efesus 6 ayat 1. Anak-anak, ayo, siapa tadi anak yang taat kepada papa mamanya? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat dan dengar-dengaran sama papa mamanya ya. Tuhan Yesus sayang kepada mama papa. Sama seperti Tuhan Yesus sayang kepada Bapanya di surga. Kalau anak-anak sayang gak sama Tuhan Yesus? Anak-anak pasti sayang papa mama kan? Serta dengar-dengaran. Ayo sekarang, kalau ada mama papa di samping anak-anak, peluk dan katakan, Ma, Pa, aku sayang mama papa loh. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami mau taat kepada papa dan mama di rumah. Kami mau berdoa untuk papa mama agar mereka selalu sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, minggu ini kita belajar tentang bagian-bagian tanaman. Dari hari Senin kemarin kita belajar tentang akar dari tanaman. Kemudian Selasa kita belajar tentang batang dan ranting. Dan hari ini kita mau belajar apa? Tentang daun. Untuk lebih jelasnya, ayo ikut Ibu Ila kita lihat video berikut ini. Halo, aku daun. Aku merupakan bagian dari tanaman.
Aku tumbuh dari batang. Bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting sebagai alat bernafas dan mengolah zat makanan. Makanan buat teman-temanku. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis daunku ya. Aku punya daun melengkung, punya daun menjari, daun sejajar, dan daun menyirip. Nah, sekarang aku mau memasak buat teman-temanku dulu ya. Besok kita ketemu lagi dengan teman-temanku yang lain. Tuh, sudah lihat kan videonya tentang bagian-bagian tanaman, bagaimana tanaman itu bisa bertumbuh ya. Baik, sekarang kita mau siapkan buku-buku kita. Bukunya cuma satu sih, buku tentang tema tanaman, dan siapkan pensilnya. Ayo ikut Ibu Guru mengerjakan tugas hari ini. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah siap bukunya? Sekarang anak-anak buka halaman 3 ya. Sebelumnya tulis tanggal terlebih dahulu seperti biasanya ya. Hari Rabu 18 November 2020. Di buku ini, di halaman ini kita akan belajar tentang konsep tebal dan tipis. Apakah anak-anak punya dua barang yang sama di rumah tetapi dengan ketebalan yang berbeda? Tebal dan tipis. Nanti anak-anak perhatikan barang-barang yang ada di rumah ya. Kalau di buku ini ada gambar-gambar buah. Ada buah melon, buah semangka, belimbing dan jeruk. Kita mau lihat mana yang lebih tebal, mana yang lebih tipis ya. Kita mau melingkari gambar benda yang lebih tebal. Kita lihat melon, mana yang lebih tebal? Kalau lebih tebal itu berarti dia lebih besar ya anak-anak. Yang ini atau yang ini? Yang sedikit ini atau yang separuh dari buahnya? Yang ini ya. Ayo kita lingkari. Oke, berikutnya untuk buah semangka, belimbing dan jeruk, ayo kalian cari sendiri mana gambar buah yang lebih tebal, dilingkari ya. Jangan lupa pasang stiker. Selanjutnya kita mau ke halaman 29. Ayo buka bukunya halaman 29. Oke, di halaman 29 Ibu Guru juga sudah tulis tanggal. Di sini ada gambar ya. Kita mau melihat benda yang lebih banyak dan lebih sedikit ya. Kita mau kasih lambang lebih banyak dan lebih sedikit. Kalau kemarin Ibu Jen memberikan tutorial tentang sama dengan dan tidak sama dengan, hari ini tentang lebih banyak dan lebih sedikit. Bagaimana bentuknya lambang itu? Kita hitung dulu berapa jumlah yang ada benda yang di sini ya. Hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya yang di sebelah sini hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, di sini ada 8 buah apel, di sini ada 12 buah apel. Kita mau lihat mana yang lebih banyak, 8 atau 12? Ya benar, 12. Bagaimana lambang lebih banyaknya? Nih, tandanya seperti ini. Nah, kenapa di sini lebih besar? Karena jumlahnya lebih banyak, maka tandanya seperti mulut buaya memakan mangsanya. Ya, sama seperti ini juga. Ya, lambang lebih banyak, lebih besar, dia yang memakan buah apa yang lebih banyak ya. Nanti untuk buah jeruk, mangga dan durian, anak-anak juga hitung terlebih dahulu, kemudian tulis angkanya di samping dan cari ya. Dari kedua benda ini mana yang lebih banyak. Kemudian seperti ini lambangnya. Oke ya, kerjakan sendiri ya anak-anak. Oke anak-anak, gimana? Sudah kerjakan buku ya hari ini? Jadi kita tuh belajar tentang konsep hari ini, yaitu konsep tebal dan tipis ya. Yang mana lebih tebal, yang mana lebih tipis ya. Kemudian ada konsep banyak dan sedikit ya. Jadi kalau anak-anak lihat lambangnya yang terbuka seperti ini, anggap itu mulutnya buaya. Dia bisa makan dengan banyaknya ya. Jadi kita belajar konsep tebal dan tipis, juga banyak dan sedikit. Semangat buat kalian belajar di rumah. Jangan lupa latihan terus ya, supaya nanti ketika kita sudah masuk ke sekolah, kalian sudah lebih tahu. Oke, sekarang kita mau tutup kegiatan hari ini dengan bernyanyi terlebih dahulu. Masih ingat kan lagu yang kemarin? Pohonnya
Ya, sudah bernyanyi. Waktunya kita berpisah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tanganmu dan tutup mata. Teman kita akan memimpin dalam doa bersama. Doa mulai ya Tuhan. Terima kasih atas ibu kepatannya yang engkau berikan kepada kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa besok. Kita akan ibadah bersama, bangun lebih pagi, mandi. Kalau perlu olahraga dulu pagi-pagi, main sepeda juga boleh ya. Sampai jumpa besok, Tuhan Yesus memberkati.